Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kasus Bartimeus. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa orang yang belum diperkenalkan, yaitu Bapak Pendeta Yoses Kalanding dan Ibu Okriana Tabundia dari KPI Mamulusan, Sulawesi Tengah. Duduknya di sebelah mana? Ya, kasih salam saudara. Ada di bagian belakang. Haleluya. Iya. Selamat datang Pak Yoses, bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Kemudian yang kedua, Rahel dari Bali. Sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Kemudian yang ketiga saya lihat Mona, ya bisa berdiri. Dari mana Mona? Dari Jakarta. Kasih salam saudara. Haleluya. Ya. Ya, selamat datang untuk saudara sekalian yang pagi ini saya perkenalkan menjadi bagian dari keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang. Nah, pagi ini ada beberapa kesaksian saudara-saudara, namun karena hari ini adalah hari Sabat, waktu kita pendek, maka kesaksiannya akan dibacakan dan diceritakan besok pada ibadah. Namun pada pagi ini, saudara-saudara, kita akan langsung belajar saja dari kisah seorang yang buta. Dan saya yakin ini adalah orang yang sangat luar biasa, kita bisa belajar tentang Bartimeus yang buta. Saya akan bacakan dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 dan seterusnya, demikian bunyinya. Dan mereka tiba di Yeriko, dan ketika dia dan para muridnya dan kerumunan orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko, Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dia adalah Yesua orang Nazaret, dia mulai berteriak dan berkata, "Yesua, anak Daud, berilah aku kemurahan." Dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras, "Anak Daud, berilah aku kemurahan." Dan sambil berdiri Yesua berkata agar ia dipanggil, dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau." Dan sambil melemparkan jubahnya, dengan berdiri dia datang kepada Yesua. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Engkau menghendaki aku melakukan apa bagimu?" Dan orang buta itu berkata kepadanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Yesua berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga dia dapat melihat, lalu mengikuti Yesua sepanjang jalan itu. Ya, sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan belajar dari kasus ini atau cerita ini, saudara. Karena bagi saya, kisah ini mengandung pendidikan, mengandung bagaimana cara kita bisa meraih mujizat. Kalau Bartimeus juga bisa mendapat mujizat, saya yakin kita pun juga bisa mendapat mujizat. Haleluya. Nah,
Yang pertama adalah Bartimeus ini menderita bukan cuma kebutaannya saja. Mari kita renungkan, apa yang dialami oleh Bartimeus, jangan-jangan dialami oleh kita, atau barangkali saudara-saudara yang ada di berbagai penjuru dunia, yang saat ini sedang mengikuti streaming kami. Yang pertama adalah, tentu kita melihat dari sikapnya saja, kita tahu bahwa orang ini sedang apa saudara? Meminta-minta. Kalau orang yang seperti ini minta-minta, kira-kira harapannya kepada siapa? Tidak lain adalah hanya kepada manusia. Nah, untuk poin yang pertama ini coba kita pertanyakan. Apakah benar kita juga orang yang seperti Bartimeus, yang pengharapannya hanya kepada manusia? Orang yang seperti ini akan mudah sekali kecewa. Kalau sekali waktu dia sedang menghadapi hambatan keuangan yang sangat hebat, dan ternyata seluruh kehilat tidak ada satupun yang memberikan bantuan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau saya melihat kebanyakan orang, dia akan menghakimi orang lain. Katanya bicara kasih, saya kondisi ekonominya berantakan, satu juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau tahu tentang kehidupan saya, nggak ngasih apa, dia kecewa berat. Kenapa? Karena harapannya kepada manusia. Pada waktu dalam kondisi yang sedang ngedrop ekonominya, mungkin di titik nadir yang paling bawah, tiba-tiba ada orang lain dari kepercayaan lain yang datang dan berkata, kamu kok sedih amat ya? Kenapa? Ada masalah apa? Lalu diceritakan, saya sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi. Gampang itu, udah ikut saya saja. Diberkatilah orang ini dengan uang yang banyak. Apa yang terjadi saudara? Biasanya imannya guling. Imannya jatuh dengan berkata, oh ternyata agama lain lebih baik daripada kepercayaanku. Kalau begitu, lebih baik saya keluar saja dari kepercayaan saya, pindah kepercayaan lain. Ini saya katakan orang yang seperti ini terlalu bodoh. Dia tidak bisa melihat bahwa Bapak Yahweh juga bisa memakai orang yang beragama A, B, C, D untuk memberkati kita. Jadi kalau ada orang dari kepercayaan lain menolong kita, itu datangnya dari siapa? Tetap dari Bapak Yahweh, saudara. Nah, konsep ini harus ada. Kalau saudara tidak memiliki konsep ini, begitu menghadapi kesulitan orang lain yang tolong, kita akan kecewa. Tapi kalau kita punya konsep yang paham tentang hal seperti ini, maka saudara dalam kondisi seperti apapun, kita akan mengucap syukur dan berkat itu Bapak Yahweh sanggup kirimkan melalui siapa saja. Ini yang harus kita ketahui. Jadi saya berharap jangan ada di antara kita seperti model Bartimeus, yang bisanya cuma mengandalkan manusia doang, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang dialami oleh Bartimeus ini? Yaitu dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang lain. Selalu maunya dituntun terus. Kan kalau orang buta kan begitu, nggak mungkin dia bisa jalan ke sana kemari, karena matanya tidak bisa melihat. Kalau mata fisik tidak bisa melihat, masih mending saudara. Masih lumayan.
Tapi kalau mata batin, mata iman buta, itu cilaka saudara. Mata fisiknya mungkin lebar, tapi mata imannya itu buta. Dia tidak bisa berjalan. Kalau ada nggak kira-kira orang yang tipenya gini, ayo kita ibadah. Ya udah, aku ditemenin ya, ditemenin. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masih terus minta ditemani. Ketika yang nemenin itu tidak datang, dia ikut tidak datang. Ini artinya apa? Dia tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Bukankah dia juga seharusnya bisa datang sendiri? Tapi selalu bergantung kepada orang lain. Selalu dituntun. Saya pernah ketemu dengan seseorang, ketika saya besuk, saya katakan, kenapa kok kamu bisa punya rasa pahit seperti ini? Ya habis saya itu dari gereja lain, Pak pendetanya nggak pernah membesuk saya, 1 kali pun. Itu pahit saudara, artinya dia hanya bergantung kepada manusia. Saya dari sejak percaya kepada Tuhan, sampai hari ini, saya tidak butuh dibesuk orang. Karena saya tahu, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan saya. Yang penting saya punya komitmen yang kuat, bahwa saya akan setia dalam ibadah. Ini yang penting Bapak Ibu. Saya sekali lagi mengulang, jika dalam 1 minggu, engkau tidak beribadah dan hatimu tenang, itu artinya saudara sedang bermasalah dengan Tuhan. Karena apa? Contohnya saya sendiri. Dalam 1 minggu enggak ibadah sekali saja, waduh hati itu gelisahnya luar biasa saudara. Sangat tidak nyaman. Tapi kalau sampai 1 minggu tenang-tenang saja, 2 minggu tenang-tenang saja. Saya pikir jangan-jangan engkau sudah putus hubungan dengan Tuhan, tetapi engkau tidak terasa. Contohnya kipas angin. Kipas angin itu berjalan ya. Muter sana, muter sini. Cabut itu stop kontaknya. Apakah kipas angin itu langsung berhenti cet gitu? Tidak, dia tetap muter. Tapi lambat laun akan mati. Hati-hati di zaman akhir ini, saudara. Waktu kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Jangan sampai saudara ketinggalan. Ini yang terus-menerus saya teriakkan. Karena sekali saudara ketinggalan, yang pertama saudara tidak akan pernah bisa mempergunakan harta saudara. Saudara pun tidak bisa menempati rumah saudara. Saudara tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Bahkan saya katakan, engkau bercocok tanam pun akan dirampas oleh si mata satu. Saudara mau lari kemana? Ayo. Sekarang saudara merasa aman. Karena mungkin saudara berkata, oh ini saya sudah ada 666. Ya. Saudara mau bepergian kemana saja bisa. Tapi kelak, saudara tidak aman. Karena apa? Karena mereka akan membuat sebuah peraturan adalah satu sistem agama tunggal. Engkau tidak mengikuti, saudara akan dianggap sebagai teroris dan saudara akan disiksa. Bukan dibunuh ya, disiksa. Sampai saudara mengakui agama tunggal itu. Dan sekarang sudah diresmikan, sekarang juga sudah mulai bergerak. Luar biasa saudara. Belum lagi kalau kita mengintip ke bagian Israel. Mereka sudah siapkan red heifer atau lembu merah. Persiapan untuk pendirian bait suci juga sudah clear. Tinggal tekan tombol semua selesai. Karena Israel dia katakan mampu mendirikan bait suci hanya dalam waktu
3 hari saja. Ini yang kedua. Saudara harus sungguh-sungguh buat imanmu bertumbuh tanpa melalui orang lain. Paham Bapak Ibu? Jangan terlalu gampang mengandalkan orang lain. Andalkanlah dirimu sendiri. Sama seperti saya. Kalau saya mengalami kelemahan, saya butuh bantuan siapa? Enggak ada. Saya hanya mengandalkan kepada Bapak Yahweh. Dan saya harus mempertahankan posisi level saya seperti ini. Jangan sekali-kali turun. Bahaya sekali, saudara. Sekarang ini setan mengincar manusia secara ketat. Kita seringkali mendengar ada sesuatu, tiba-tiba guling orang itu. Ada sesuatu, saya dengar, wah ternyata dia sudah panggil nama lama. Oh saya dengar lagi, oh dia sudah panggil yang enggak jelas. Kejutan-kejutan sekarang muncul. Karena waktu dipercepat, setan juga ikut melakukan percepatan. Hati-hati saudara. Itu yang kedua. Sehingga karena dia berjalan sendiri, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang lain, maka dia pun tidak akan pernah mengalami dan melihat keindahan dunia. Kalau orang yang matanya buta kan nggak bisa melihat keindahan, bukan? Misalnya, ayo kita jalan ke Israel. Sampai di Israel yang dia lihat kegelapan. Mau diajak pergi kemanapun, ke negara yang indah, ke Swiss, juga yang dilihat kegelapan. Nggak ada keindahan. Dan saya katakan, dengar baik-baik. Hidup di dunia ini sangat indah. Ketika bersama dengan Bapa Yahweh. Sangat indah, saudara. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Bartimeus. Dia ini sering diacuhkan orang. Kalau Bartimeus duduk sambil meminta-minta, kan orang tidak semuanya selalu memberi, betul nggak? Kadang diacuhkan. Orang diacuhkan orang lain tuh nggak nyaman rasanya, saudara. Karena apa? Ya seperti ini, Bartimeus isinya minta melulu. Ada orang yang bermental seperti itu. Isinya minta dan minta, terus minta. Sehingga kalau orang ini masuk ke dalam sebuah komunitas, dia akan menjadi bahan pergunjingan. Menjadi bahan pembicaraan. Dia akan berkata, hati-hati loh. Ini tukang peminta-minta datang. Coba aja kalau kamu didekati dia, nanti lah mesti dimintain duit. Ada nggak yang model gitu? Banyak, saudara. Sehingga begitu dia lewat, awas, ada penyakit lewat. Kan repot, saudara, kalau dibegitukan. Ya, jadi saya katakan andalkanlah Bapa Yahweh. Di tengah kondisi ekonomi seberat apapun, Bapa Yahweh selalu menjaga dan melindungi saudara. Sekali-kali dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Saya sangat bangga dan bersyukur karena Tuhan berikan kepada saya untuk saya melihat dan mengalami siapa Tuhan yang saya sembah. Tapi sungguh tragis sampai hari ini masih ada orang yang belum paham Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu namanya siapa? Waduh, kasihan banget ya. Kita sudah 23 tahun mengenal siapa Bapa Yahweh, siapa Yeshua HaMashiach. Tetapi sayang sekali, banyak orang yang sampai detik ini, ketika dikasih tahu, dia baru tahu. Pak pendetanya ngapain? Ya, nggak memberitahu, nggak punya nyali untuk menyampaikannya. Sekarang yang keempat, saudara. Belajar dari kehidupan Bartimeus.
Bartimeus ini menderita dalam segala cuaca. Kalau cuacanya hujan, ya dia kehujanan. Kalau panas ya kepanasan. Kenapa? Karena dia duduk di pinggir jalan. Kalau ada orang yang tolongin, dia bisa keluar dari seperti itu. Kalau hujan, dia kehujanan, panas kepanasan. Sama seperti kalau kita melihat pola tabernakel. Orang sudah masuk melalui pintu pertama. Bahkan orang sudah melewati kolam pembasuhan. Tetapi sayang sekali, kehidupan masih sama dengan di luar pagar. Kalau tabernakel itu kan begini. Sudah masuk melalui pintu yang dikenal. Pintu itu adalah Yeshua, satu-satunya Tuhan. Tetapi karena masih di halaman, kalau di luar sana hujan, halaman kena hujan enggak? Kena. Kalau di sana panas, halaman panas enggak? Panas. Ini ibarat apa? Orang ngakunya sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tapi masih gampang terpengaruh dengan dunia. Ngikutin tren apa yang ada dalam dunia ini. Kalau trennya seperti itu, ikut. Anginnya ke utara, ikut ke utara. Nggak punya prinsip. Nggak punya konsep yang kuat. Dan orang-orang yang jenis seperti ini sangat banyak sekali, saudara. Gampang emosi, gampang memaki-maki orang, ya, gampang memfitnah orang, parah sekali, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini ingin masuk Syamaim, mikir 2 kali lipat. Jangan sampai orang punya konsep, pokoknya saya sudah percaya kepada Bapa Yahweh, aman. No. Saudara masih menjalani hidup di dunia ini. Dan ketika perjalanan hidupmu di tengah jalan ngguling, ikut seperti kata dunia, tidak mungkin saudara selamat. Pegang kata-kata saya. Makanya kita harus selalu waspada. Jaga diri kita agar kehidupan kita menjadi selaras dengan firman Tuhan. Kemudian sekarang yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah bagaimana Bartimeus ini bisa mendapatkan mujizat. Dan saya percaya metode ini kalau saudara terapkan, hidupmu pasti akan dapat mujizat. Yang jelas kita sudah menerima mujizat yang pertama. Mujizat apa, saudara? Mengenal nama Yahweh. Itu mujizat. Bayangin aja orang yang katanya sekolah teologi ya, sudah punya gelar S3, mungkin ada yang S4 atau S5, atau S6 atau S7, tapi nama Yahweh kok nggak ngerti. Aduh, parah banget. Jadi kalau kita bisa mengenal nama Yahweh, itu anugerah yang sangat luar biasa besar. Yang pertama, Bartimeus ini mendengar bahwa Yeshua akan lewat di situ. Lalu apa yang terjadi? Dia cegat jalannya Yeshua. Di dalam Markus 10 ayat 47 dikatakan, dan ketika mendengar, nah ini, apa sih yang kita dengar, saudara? Kalau saudara sering mendengar kalimat-kalimat negatif, saudara sering mendengar hal-hal yang buruk, dan yang buruk itu akan meracuni pikiran saudara. Maka yang terjadi tidak lain adalah hidupmu akan terkontaminasi dari luar. Perhatikan, dan ketika mendengar bahwa dialah Yeshua orang Nazaret. Apa sih yang saudara teriakkan keluar? Saya sering prihatin melihat orang-orang percaya yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dia suka bikin laporan kepada publik melalui FB.
Tahu nggak ini begini-begini di FB saudara. Waduh, dahsyat sekali. Bukannya yang diberitakan itu kedahsyatannya Bapa Yahweh, tapi malah hal-hal buruk yang tidak bisa ditunjukkan bukti dan faktanya. Tapi coba lihat, Bartimeus ini mendapatkan mujizat ketika dia mendengar Yesua akan lewat. Tapi kalau yang didengar, Yesua adalah orang yang bengis. Yesua adalah orang yang kejam. Mungkinkah Bartimeus tungguin Yesua lewat? Enggak mungkin, saudara. Sama seperti kita. Kalau kita sering laporan hal-hal yang buruk di Facebook, di Twitter, di TikTok, maka saudara tidak akan membuat orang datang kepada Yesua, tetapi justru menjadi penghambat seperti murid-murid Yesua. Ketika Yesua lewat, Bartimeus itu teriak-teriak. Apa yang dilakukan murid-murid? Menghardik. Diam nggak kamu? Lah ini kan harusnya orang peka. Ya. Jadi saya kalau berhenti di sini, bagaimana sikap dari Bartimeus? Dia semakin Yesua dekat, semakin rombongan dengan hiruk pikuk yang luar biasa ramainya, semakin Bartimeus itu pengharapannya semakin besar. Pokoknya begitu sampai di depan saya teriak sekeras-kerasnya dan dia pasti akan tolongin saya. Haleluya. Dan dikatakan dia mulai berteriak dan berkata, Yesua anak Daud, berilah aku kemurahan. Nah, kepada siapa andalan hidup saudara? Kepada gembala, pendeta, orang kaya, atau anak, atau menantu, atau mertua, atau kawan? Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh, itu yang benar. Saya seringkali mendapatkan keluhan dari banyak orang. Karena kami baru saja melakukan pertemuan fellowship Sinode KPI. Banyak orang yang mengeluh sebagai gembala sering diolok-olok, dicaci maki, dihina, dilecehkan oleh jemaat yang digembalakannya. Hati-hati, saudara. Saya katakan lebih baik diam. Biarkan Bapa Yahweh yang ambil alih. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita sama seperti saya lah. Saya sebagai gembala yang ada di pikiran saya apa sih? Saya ingin jemaat selamat. Itu yang saudara harus pahami. Saya kadang melihat gembala ini pada stres karena dikritik, dinyinyirin sama jemaat. Kalau saya mah nggak pusing. Orang mau nyinyir kayak mau apa, jawaban saya cuma satu, emang gua pikirin. Ya. Dan faktanya sampai hari ini, apalagi saya sudah memproteksi diri. Ya. Saya proteksi diri saya, saudara. Saya katakan siapapun yang berani mengusik pelayanan saya, maka dia akan berhadapan dengan Bapa Yahweh. Ya. Dan faktanya, begitu banyak orang yang langsung guling. Ya selalu arahnya kalau tidak mati, stroke, jatuh miskin. Mesti gitu, saudara. Dan saya percaya itu adalah perbuatan tangan Bapa Yahweh yang menolong kehidupan saya. Amin. Karena saya tidak melakukan pembalasan. Oleh karena itu saya katakan, bagi saudara sekalian yang menjadi jemaat, jadilah jemaat yang baik.
gembala saudara, ini berlaku untuk semua ya, termasuk saudara yang ada di rumah, yang ada di pikiran gembala itu hanya satu. Aku ingin membuat jemaat hidup sejahtera dan diberkati. Walaupun memang ada gembala yang kebangetan itu ya ada, saudara. Jadi saya juga tidak akan membela gembala total, tidak juga. Kita harus sama-sama. Makanya saya berani teriak-teriak. Saya di sini hidupnya seperti akuarium. Semua orang bisa lihat. Lihat kamar saya, bisa lihat manapun bebas di sini. Karena kami bersama jemaat itu menyatu. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti sinode beberapa waktu, nginap di pastori, nginap di RB, ya, saudara mungkin bisa melihat kehidupan kami selama ini di tempat ini. Enggak ada tempat-tempat yang tersembunyi. Kami terbuka apa adanya. Maka saya menganjurkan jadi gembala juga harus menjadi gembala yang jadi contoh teladan bagi jemaat. Nah, saya lanjut saudara-saudara. Jadi janganlah kita mengandalkan manusia. Andalkanlah Bapa Yahweh dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita yang bikin Dia kecewa itu sering. Tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan kita. Kemudian di ayat 48 dikatakan, dan banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi dia malah berteriak semakin keras, Anak Daud, berilah aku kemurahan. Nah ini yang perlu dicontoh saudara. Saat ada hambatan, dia tidak ngelogro. Ayo, berapa banyak di antara kita? Begitu banyak problem, sudah nggak nampak di kehilat. Kalau ditanya kenapa kok nggak datang? Geokeh masalah. Bukankah seharusnya justru karena masalahnya itu banyak, kita harus dekat kepada Bapa Yahweh? Bukannya kita malah menjauh. Ya Bapak Ibu, harus semakin kuat pengharapannya. Maka contoh nih Bartimeus, ya, dia teriaknya semakin keras karena dia punya konsep. Sekali aku meminta kepada Yesua, dia sekali-kali tidak akan pernah menolak saya. Dan saya beritahu kepada saudara, ketika engkau sudah mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, saudara hanya cukup mempercayainya saja. Dia sekali-kali tak akan pernah tinggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah mengabaikan kita. Jangankan kok Yesua, lah kita saja kalau punya anak menghadapi anak yang sakit saja sudah gelisahnya luar biasa kita. Ya kan? Apalagi Tuhan. Seperti semalam saya lihat, Kenan cucu saya, badannya panas sekali. Saya doain. Ya. Saya minta Bapa Yahweh memberikan mujizat kesembuhan kepadanya. Saya sudah gelisah, apalagi Tuhan. Jadi ketahuilah, Bapa Yahweh itu tahu apa yang saudara rasakan. Jangan gelisah, jangan gentar. Dia sangat-sangat menyayangi saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dia tahu, Bartimeus itu tahu. Kalau ada yang menegur, itu pasti bukan Yesua. Dia ngerti. Artinya apa saudara? Kalau orang yang selalu ucapannya, energinya negatif, pasti datangnya bukan dari Tuhan. Dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Tidak mungkin saudara makan buah duren dari pohon pisang. Tidak mungkin saudara.
Nah, kenapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan? Karena dia tidak paham akan hati Tuhan. Nah, di ayat 49 dikatakan, dan sambil berdiri, Yesua berkata agar ia dipanggil. Dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Nah, sekarang perhatikan. Yesua menyuruh murid-muridnya untuk memanggil orang buta itu. Apa artinya? Bukankah begitu Yesua jalan ramai-ramai orang hiruk pikuk, begitu Yesua mendengar ada orang buta yang teriak-teriak, dia bisa bilang, kamu, kenapa kok kamu teriak-teriak? Lalu Yesua datang kepadanya. Bisa kan seperti itu? Tapi kenapa dia suruh murid-muridnya panggil dia? Itu sebetulnya adalah teguran Tuhan yang halus kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena murid-murid tidak peduli ada orang teriak-teriak. Ada orang minta tolong, nggak peduli, saudara. Sehingga dengan kata lain, Tuhan ingin agar murid-murid itu jangan hanya menikmati euforia saja, tetapi peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Mereka hiruk pikuk rame, mengeluk-elukan Yesua. Yesua berkata dengan kata lain, dia bilang, murid-murid, kamu dengar nggak ada orang teriak-teriak? Kenapa sih kok kamu ikut-ikut rame-rame? Dengerin tuh, orang di sekitar kita ada yang teriak-teriak, butuh pertolongan. Nah, saya beritahu saudara, di sekitar kehidupan kita, ada banyak orang yang sedang haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi karena kita terlalu euforia, kita terlalu mendengar hiruk pikuk, sehingga kita tidak menyadari ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Setidak-tidaknya pertolongan itu adalah memberitakan nama Yahweh supaya diselamatkan. Karena saya katakan dengan tegas, tidak memanggil nama yang benar mustahil bisa selamat. Karena ini menyangkut siapa pemilik Syamayim, siapa pemilik surga. Jadi jangan hanya menikmati euforia saja, tetapi peduli dengan orang lain. Yang kedua, kenapa ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kok seolah tidak peduli, tidak mendengar, padahal dia sudah berteriak-teriak. Bisa jadi orang itu punya perhatian, tetapi tidak dengar. Kenapa? Karena orang-orang ramai mengeluh-elukan Yesua, sehingga teriakan Bartimeus itu sangat lemah, kecil dibanding hiruk pikuk yang ada. Ada sebuah ilustrasi yang saya pernah mendengar. Ada seorang pegawai pabrik, saudara. Dia melihat bosnya jalan bersama dengan seorang tamu. Dia sedang berjalan dan suasana hiruk pikuk di dalam pabrik itu luar biasa ramainya. Tetapi si pekerja ini melihat di depan itu ada kawat listrik tegangan tinggi yang putus. Sementara si bos bersama tamunya, dia berjalan mendekati kabel listrik itu. Lalu pegawainya ini teriak-teriak, "Bos, jangan ke situ bos, bahaya." Tapi karena suasana hiruk pikuknya ramai sekali, suasana yang ada di pabrik itu, suara dari si pegawai tidak bisa didengar oleh si bos. Lalu apa yang terjadi? Dia ambil batu, bosnya dilempar batu, beletak, dia berhenti. Siapa ini yang lempar saya dengan batu? Wah, semua orang diam. Dia katakan, saya bos yang melempar batu. Kira-kira si bosnya marah nggak saudara? Oh marah. Kurang ajar kamu ya. Kamu tidak tahu siapa saya. Biasanya orang kan suka ngomong gitu ya. Kamu nggak tahu siapa saya.
Harusnya kita jawab, lah kamu sendiri aja nggak tahu, tanya saya lagi. Tapi pegawai itu berkata, bos, maaf, saya harus lakukan ini. Karena coba bos lihat di depan, itu ada kabel tegangan tinggi yang sedang terputus. Kalau bos mendekat, kesetrum, maka bos akan meninggal. Kira-kira marah berlanjut atau berhenti? Berhenti. Malah dikasih hadiah, benar kali saudara. Karena menyelamatkan nyawa. Begitu juga saya kasih tahu. Kondisi keadaan dunia ini sudah semakin genting, semakin mengerikan. Sayangnya saya tidak bisa cerita di tempat ini. Kecuali kalau tidak direkod, saudara. Tapi karena direkod, nanti takutnya di take down lagi. Ya lebih baik saya diem, saudara. Ya. Jadi kebisingan-kebisingan di sekitar kita itu yang kadangkala kita tidak mendengar. Ada orang yang berseru-seru. Nah, Yesua berkata, agar ia dipanggil. Ayo coba perhatikan saudara. Agar ia dipanggil artinya apa? Kita harus ambil tindakan untuk menjemput bola. Kita harus proaktif bergerak memberitakan keselamatan kepada siapapun. Bapak Yahweh harus semakin dimasyurkan. Biarkan namanya semakin tenar. Ya. Jangan berdiam diri. Karena kita ini sedang adu cepat dengan setan penyesat. Setan senang dengan munculnya orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh tapi lemah dalam iman. Tapi setan akan ketakutan jikalau ada orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tapi bukan ikut-ikutan, tapi dia yakini bahwa dalam kehidupan saya ada kekuatan yang besar. Setan mikir 2 kali lipat, saudara. Saya sangat senang dengan munculnya channel-channel baru di YouTube, karena akan menjadi sarana penyelamatan. Sampai hari ini, saya terus membaptis orang. Bahkan kemarin saya sangat terharu, saudara. Ada subscriber yang baptis padahal kakinya polio. Nanti saya akan unggah bagaimana perjuangannya untuk bisa masuk ke kolam baptisan. Karena mata rohaninya terbuka. Meterai kepemilikan itu betul-betul mereka sudah dapatkan. Seorang ibu bersama dengan bapaknya yang sudah tua. Bahkan bapaknya ini sekalipun umurnya sudah hampir 80, ya, tetapi semangat belajar bahasa Ibraninya luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus punya semangat yang luar biasa tinggi. Sama seperti saya lihat ya, kayak di sini ada Pak Atin Martino. Ya, Pak Atin ini juga semangat belajarnya luar biasa, saudara. Ya, khususnya dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kita harus punya semangat belajar itu yang menggila. Ya. Betul-betul tergila-gila, saudara. Karena kalau kita enggak punya semangat yang meledak-ledak, saudara akan dilibas oleh setan. Sekarang ini setan itu sudah berani terang-terangan loh. Enggak main-main. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya, ada 2 kalimat yang menarik di sini. Tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Apa artinya, saudara? Kata tenang artinya jangan panik. Jangan mengumpat. Ayo saudara butuh mujizat, tenangkan batin saudara dulu. Amin. Kalau saudara panik itu energi negatif, saudara. Jangan panik pokoknya. Terus bagaimana caranya supaya nggak panik? Kalau saya berpikir gini, kalau kita panik juga terus kita mau apa? Iya toh, kan nggak bisa apa-apa. Ya ngapain kita panik? Ya Bapak Ibu?
Untuk apa kita panik? Kemudian yang kedua, tenang. Artinya kita jangan panik, jangan mengumpat, pokoknya jangan ada energi negatif dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah bangunlah, artinya berani menanggalkan selimut orang buta. Jadi zaman dulu saudara, itu ada atribut, kalau orang buta itu pakainya selimut, yang dikenal selimut orang buta. Ya. Tapi Bartimeus berani menanggalkan. Di dalam teks ILT bahkan dikatakan melemparkan jubahnya. Di ayat 50. Dan sambil melemparkan jubahnya, dengan berdiri dia datang kepada Yesua. Melemparkan jubahnya. Selama ini dia memakai jubah butanya itu. Ya. Mujizat tidak pernah terjadi. Melemparkan itu artinya apa? Yang membuat mujizat tidak terjadi. Yaitu apa? Logika. Melemparkan logika. Bukan berarti saya anti logika, tidak. Tapi kalau saudara menghadapi masalah yang tidak bisa dilogikakan, jangan pernah pakai logika. Amin. Ya. Saudara musuhnya raksasa, ya saudara jadi raksasa dulu. Sama seperti film Power Ranger itu. Musuhnya kan selalu raksasa, monster-monster gede. Dan monster itu bisa dikalahkan ketika Power Ranger itu berkata, berubah, wah gedenya bareng podo. Berantem, pasti menang. Ya, samalah seperti kita. Kita harus berani mengubah mindset logika kita. Kalau logika kita main, kita pakai terus, nggak akan dapat mujizat, saudara. Kemudian kita lihat apa yang perlu dilemparkan di samping logika, yaitu melemparkan energi negatif yang bisa menutupi kehidupan mujizat kita. Sikap hati yang cacat, pahit hati, kedengkian, kepahitan, kebencian dan sebagainya, marah, waduh itu negatif yang membuat mujizat tidak bisa muncul. Apalagi orang yang mempraktekkan hukum Loa, kalau energi ini masih ada, nol, saudara. Nah sekarang yang terakhir, kenapa Yesua tanya, bukankah dia maha tahu? Ayat 51 dikatakan, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah inilah agar supaya Yesua tanya begitu tuh supaya Bartimeus itu masuk dalam hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Yaitu apa? Kita mengutarakan visi dan misi kita. Itu tinggal ngomong saja saudara. Kalau saudara tidak mengemukakan visi dan impian saudara, itu ibarat seperti saudara nyetop taksi. Begitu taksi sudah lewat, berhenti, kemudian sopirnya tanya, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Udahlah pokoknya aku masuk, jalan saja sakarepmu. Enggak bisa begitu saudara. Saudara harus tunjukkan, oh saya mau pergi ke jalan ini. Nomornya sekian, dia pasti akan menuju ke alamat tersebut. Sama seperti kita, utarakan dan Bapa Yahweh pasti tolongin saudara. Percayalah, mujizat Bapa Yahweh masih terus berlangsung sampai dunia ini kiamat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapatkan dari kasus Bartimeus ini, kami bisa memetik beberapa pelajaran bagi kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu dalam hati umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan tidak ada pengumuman, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri.
kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Engkau berkati mereka, buat mereka menjadi jemaat Bapak Yahweh yang penuh dengan mujizat. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk ata Paero, Faruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha, ofri atmatka, ofri fahem teka syekar ala pekawe wa esterot coneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam paet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya. Amin. Ya Yahweh. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.